Insinyur Jarot tidak hanya punya anak-anak yang spesial sekarang, tadi problemnya ada masing-masing, tetapi dalam pelayanan dia mengcounseling banyak family, banyak keluarga yang senior, kakak nenek, atau yang papa mama atau keluarga muda, menemukan banyak hal yang sangat negatif, pandangan-pandangan, pengertian dan penanganan dari orang tua. Iya. Mungkin Pak Jarot bisa ceritakan kepada pemirsa semua. Iya, banyak orang bilang, aduh anak saya nggak kayak anak bapak, anak saya bodoh, anak saya males, anak saya nggak pandai, anak saya nggak juara. Nah, anak saya pun dulu juga begitu yang nomor 2 tadi gitu kan, tapi dengan diarahkan dengan tepat. Jadi saya yakin Tuhan itu adil, maka prinsipnya adalah setiap anak itu pandai. Cuma pandainya beda-beda ya. Misalnya nih, yang contoh paling fenomenal adalah apa orang tuanya nggak pusing punya anak itu SD-nya 12 tahun. Lalu begitu masuk SMP 3 bulan dikeluarkan. Ini anak yang tentunya dicap bodoh ya. Tapi bapaknya menemukan kepandaian anaknya dan memberi kesempatan anaknya. Nah, anaknya ini suka utak-atik. Jadi kepandaiannya itu kepandaian utak-atik gitu ya. Dikasih kesempatan-kesempatan dan gara-gara utak-atik itu gudang bapaknya terbakar. Dan dia bilang sama anaknya, "Nak, gak apa-apa nak, masih ada gudang lainnya lagi." Nah, siapa anak ini gitu ya? Anak ini adalah Thomas Alva Edison Wow. yang menemukan lampu. Kita semuanya tahu dia menemukan juga mesin dasar kereta api. Jadi setiap anak itu pandai. Ya, atau contoh yang lain lagi mungkin cukup unik adalah misalnya direktur atau CEO Oil Top One Amerika gitu ya, itu Rudy Hartono, nggak kuliah perminyakan, bahkan nggak lulus kuliah gitu ya, tapi dia terkenal dan dia terkenal karena pandai olahraga, kinesthetic intelligent. Atau Rudi Hadisuwarno punya kepandaian spasial. Rudi Khairudin pandai masak. Rudi Ayam Penyek Ria gitu ya, pandai bergaul. Dia nggak lulus kuliah dia. Pandai bergaul. Karena waktu kuliah keluyuran terus sampai nggak lulus kuliah gitu ya. Tapi banyak orang punya restoran lebih enak dari dia, cuma satu cabang. Karena nggak punya teman di mana-mana, satu orang ini temannya di mana-mana gitu ya. Jadi ada banyak Rudi, masih bisa Rudi Habibie, Rudi Wawan, Rudi Salam gitu ya. Jadi setiap Rudi ini kepandaiannya berbeda-beda dan mereka pandai dengan kepandaiannya itu. Jadi menurut saya sebenarnya orang tua jangan banyak mengeluh soal anaknya, tapi coba temukan kepandaian si anak. Dia pandainya bidang ini nih, lalu dimotivasi dengan tepat. Nah, saya percaya dia akan berhasil. Wah, anak-anak itu kan berharga ya. Tuhan menenun mereka waktu di Iya. dalam rahim ibunya dan Tuhan tahu, Tuhan mengenali mereka, apalagi anak-anak saudara yang di dalam Tuhan Yesus. Tentu saudara ngerti bagaimana mendidik anak-anak, tetapi ada banyak orang yang merasa gagal, banyak orang merasa nggak mampu. Tapi Pak Jarod ngomong, temukan Keunikan anak, keunikan, kepandaiannya, ya, kekhususannya. kekhususan betul. Dan Pak, apa betul setiap anak itu semua unik, pandai? Ada banyak orang bilang, waduh anak saya sangat sangat introvert, anak saya mengurung diri. Pak Jarod menghandle begitu banyak kasus. Gimana Pak? Iya, kan kalau secara psikologis manusia ada 4 macam ya. Sanguin kayak kayak Petrus gitu ya, banyak nanya gitu ya. Atau kolerik kayak Paulus gitu ya. Atau melankolik kayak Musa gitu ya. Plekmatik kayak Abraham, baik hati, dia nggak mau ribut. Nah, kalau dia introvert itu mungkin orang melankolik, tapi dia pasti teliti. Gitu kan. Jadi setiap anak sebenarnya ada kelebihannya. Wah, dia suka marah-marah, wah itu berarti kolerik. Tapi dia pasti komitmen, gitu. Padahal disiplin, omongannya bisa dipegang, gitu ya. Jadi setiap anak sekali lagi itu pandainya beda-beda. Temukan kepandaiannya. Orang yang pandai bergaul cocok jadi pedagang. Orang yang teliti tapi nggak pandai bergaul mungkin accounting, gitu. Jadi tetap setiap Tuhan itu ciptakan setiap orang pasti punya tujuan tertentu. Bahkan saya punya kasus yang menarik bahwa ada seorang yang melahirkan anaknya. Dan dokter berkata, ini anak bakal mati 6 jam kemudian. Wah, ini orang mau gimana gitu kan. Tapi orang tuanya percaya Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia yakin sekali anaknya ada gunanya. Tuhan ciptakan pasti nggak kebetulan. Dalam pergumulan yang begitu singkat itu dia mengambil keputusan, kalau ada yang membutuhkan, dia mau donorkan organnya. Wah, sebuah keputusan yang luar biasa. Tahu anaknya akan Akan mati, mati. Oke. daripada dikubur sia-sia. Nah, ternyata anak ini yang hanya hidup 6 jam ini, sebelum mati organnya diambil bisa menghidupi 2 bayi lain. Yang tentu membuat 2 keluarga berterima kasih luar biasa kepada orang tua si bayi yang mati ini. Ya. Nah, lalu orang tua ini belajar bahwa ternyata hidup ini bukan seberapa lama kita hidup, tapi berguna apa enggak gitu kan. Bukan seberapa pandai anak kita hidup. Dia pandai tapi nggak mau ngajari temannya, ya dia pandai yang tidak bahagia. Jadi saya bilang sama anak saya juga yang para juara itu, kamu bisa pandai tapi nggak bahagia. Kamu ranking 1, yang lain rankingnya ngejar, kamu ketakutan. Kamu pandai yang tidak bahagia. Jadi saya pengen kamu pandai dan bahagia dengan cara, kalau ada orang lain nggak pandai, ajari. Yang lain mau bikin PR, ajari. Dia pandai yang bahagia. Nah, tanpa sadar dengan mengajari orang lain,
itu cara belajar yang paling efektif. Makin pandai dia. Iya. Tapi bukan soal makin pandai sebenarnya yang penting sih. Pandai dan bahagia. Itu menurut saya penting sekali. Pandai, gitu. bahagia, dan sudah membagi hidupnya Membagi pada hidup orang lain. gitu. Ya. Pak Jarod kan punya anak-anak, kalau boleh saksi sedikit. Anak-anaknya kan sekarang ada di Singapura, luar biasa. Padahal ini kan baru remaja, umurnya juga masih sangat-sangat SMP, muda. Nah, apa yang terjadi? Anak yang 9 tahun yang lalu rasanya hopeless, orang tuanya cukup pusing juga mengurus anak ini karena nggak mau belajar, menganggap remeh dan angkanya jelek-jelek, orang tua tentu ketakutan, toh. Iya. Ya. Kira-kira apa yang terjadi dalam proses? Waktu itu anak saya bermasalah luar biasa ya, dan teman-teman bilang kamu konseling gitu ya. Waduh, saya nggak mau konseling. Saya hamba Tuhan. Konselor. Enakan khotbah ya, bertobat begitu ya. Kalau kita konseling kita dibilang salah gitu ya. Jadi saya malas konseling ya, doain aja tumpangin tangan gitu udah. Nggak berubah-ubah gitu ya. Akhirnya saya merendahkan diri saya bawa anak saya pergi ke psikolog dan saya konseling. Itu nggak mudah bagi saya. Hamba Tuhan masuk konseling sama psikolog gitu ya. Kita merasa kita lebih hebat bawa firman Tuhan gitu ya. Nah, singkat cerita, memang saya yang salah gitu ya. Dalam arti saya kebanyakan pergi, kebanyakan pelayanan, saya harus melakukan pendampingan 100%. Pendampingan 100% itu kalau anak belajar, kita belajar di kamarnya juga, tidak sambil baca koran, nggak sambil majalah. PR-nya dia 10 nomor, saya juga bikin 10 nomor, kita bikin sama-sama. Jadi kalau dia nilainya 5, kamu berapa Pak? 4. Ternyata susah juga Ben. Jadi saya sebagai teman dari si anak gitu ya, pendampingan 100% sebagai teman bagi si anak. Lalu diajarin juga kalau anak itu berubah sedikit saja asal positif itu diberikan reward. Nah, jadi reward ini nggak nunggu dia nilainya 10 gitu. Jadi ketika dia nilainya 5,5 gitu ya, lalu kita dampingi, kita kurangi kegiatan, nilainya sekarang 5,7 gitu. Waduh hebat Ben ya, kemarin 5,5 sekarang 5,7, bagus ya. Nanti 6,1 gitu ya. Karena pujian atau reward yang diberikan itu memeteraikan perubahan. Nah, jadi dari 5,5 jadi 5,7, 6,1 itu dikumpulkan 9 tahun kemudian ranking 1. Wah, luar biasa. Jadi perubahan itu ya. Apakah kita pernah berpikir bahwa kita itu menginvestasikan sesuatu, termasuk tadi pendampingan, waktu, perhatian, dan juga memberikan apresiasi untuk anak-anak kita yang sebetulnya sudah berubah walaupun nggak banyak. Nah, kecenderungan orang tua semua pengen rubahnya luar biasa. Iya. Pengen ngalami mujizat. Ya, mujizat spektakuler seperti anak ini, seperti anak itu, seperti ini, seperti Padahal itu. itu proses itu. Proses. Nah, saudara, saya percaya saudara mungkin berkata, wah saya punya problem nih dengan anak-anak didik saya, dengan anak-anak di kantor kami, dengan anak-anak rohani, dan juga dengan anak-anak jasmani saudara. Apakah anak saudara sudah menikah, tidak bisa lagi mengurus cucu saudara karena problem juga, karena dulu dia juga belum sempat dipulihkan. Nah, Pak Jarod tadi berkata tentang pendampingan, perhatian, memberikan apresiasi, dan merangkul mereka secara dekat, tetapi tidak semua diokekan. Iya. Jadi ada hal-hal yang misalnya kalau kita nggak boleh gitu ya, atau bahkan kita harus marah gitu ya. Jadi didik anak bukan berarti nggak pernah marah gitu ya, tapi kalau marah itu menurut saya yang penting kalimatnya positif. Jadi Ben, kamu tuh anak pandai, kamu harus belajar. Jadi saya nggak bilang kamu tuh goblok dia 5,0. Ini kutuk gitu kan. Jadi kalimatnya positif. Yang kedua harus demi si anak. Marahnya harus di manage ya. Iya, jadi kita boleh marah, kalau nggak boleh marah mati berdiri. Jadi kita boleh marah, kalimatnya positif. Lalu tujuannya demi yang dimarahi. Jadi Ben, kalau kamu nggak naik kelas ya, kamu 5,0, 4,5, kamu pasti nggak naik. Kalau kamu nggak naik, bayangin Samuel naik, Sorya naik, bagaimana perasaan kamu? Kamu malu nggak? Jadi kamu malu nggak? Jangan begini. Kalau kamu nggak naik, papa malu. Papa hamba Tuhan. Papa ngarang buku nih mendidik anak nih. Itu namanya ngurusin nama besar gitu ya. Nah, jadi banyak orang salah mendidik karena dia sebenarnya ngurusin nama besarnya. Kalau kamu nakal, papa malu. Papa pendeta. Waduh, siapa suruh jadi anak pendeta? Jadi aja pendeta situ deh. Saya nggak mau. Gitu. Jadi fokusnya menjadi jelas gitu. Banyak di antara kita mungkin merasa kecewa bahwa saya tidak punya kesempatan untuk menjadi anak yang punya orang tua dengan kriteria yang seperti disampaikan oleh Pak Jarod tadi. Tapi saudara-saudara, hari ini buatlah sebuah keputusan bahwa saya ingin berguna. Kalau saudara pernah menjadi anak dan sekarang saudara adalah orang dewasa, family, orang-orang yang punya anak cucu, tapi saudara berkata, aku belum pernah membagi, menginvestasi sesuatu. Inilah momentumnya untuk kita mulai berubah. Karena generasi yang akan datang ingin melihat transparansi, kejujuran, integritas daripada kakak-kakak rohani, orang tua rohani, bapak secara jasmani, guru. Kalau Anda pendidik, Anda seorang
yang mengasihi generasi selanjutnya, supaya bangsa kita, generasi selanjutnya, jemaat Tuhan semuanya akan tertolong banyak kalau kita juga punya hati seperti yang disampaikan Pak Jarod tadi. Baik saudara, kita akan lanjutkan tapi setelah kita mendengarkan yang ini.